Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Para ulama mengatakan jujur itu maknanya selaras. Yang lebih tepat jujur Syekh Islam Taimiyah adalah al-muwafaqah bain al-zahir wal batin, muwafaqah al-zahir wal batin, selaras antara batin dengan zahir, lahir dan batin kita. Hamba, apa makna hamba? Alladhi wafiq muradallahi syar'i. Hamba itu adalah seorang manusia yang selalu menyesuaikan, selalu mengikuti segala hal yang dicintai Allah. Itu namanya hamba. Alladhi wafiq muradallahi syar'i. Itu definisi hamba. Manusia yang selalu mengikuti segala apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena dikatakan Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alim, irada syar'iyyah kullu ma arada Allah Azza wa Jalla syar'i ma huwa yuhibbu. Setiap apa yang Allah kehendaki secara syar'i pasti dicintai Allah. Jadi hamba itu selalu mengikuti apa yang Allah cintai. Itu namanya hamba. Kalau dia tidak peduli, misalnya apa yang Allah cintai iman, apa yang Allah benci kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, habib ilaina iman, habbaba ilaikumul iman, wa zayyanahu fi qulubikum, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah lah yang menanam rasa cinta kepada iman dan menghiasnya di dalam hati. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, tetapi Allah lah juga yang menanamkan rasa benci di dalam hati kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu pengertian hamba. Pada pengertian, jadi hamba itu orang yang hanya beribadah kepada Allah. Karena tidak ada hal yang lebih Allah cintai daripada tauhid. Kemudian pengertian umat Rasulullah SAW. Pengertian umat Rasulullah SAW adalah umat yang jujur, di mana hatinya cinta Rasul, amalnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Itulah umat Islam yang sesungguhnya. Kembali saya ingatkan pertanyaan. Ibadah itu segala hal yang Allah cintai. Kalau tidak Allah cintai, tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Yang Allah cintai, yang tidak dicontohkan. Yang tidak Allah contohkan, tidak dicintai Allah Azza wa Jalla. Hadhihi qaidah al-'ammah al-muqtaridah. Ini kaidah umum. Makanya Nabi alaihi salam bersabda, "Man 'amila 'amalan 'alaysa 'alaihi amruna fa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka dia tertolak, artinya ditolak Allah Azza wa Jalla. Kembali tentang sholat sunnah. Kama taqaddam bahfu, telah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang sholat sunnah rawatib. Terakhir adalah sholat sunnah rawatib qobliyah, dan sholat sunnah rawatib subuh, qobliyah subuh dan qobliyah zuhur, yaitu 2 rakaat subuh untuk zuhur 4 rakaat. Tapi sebagai wawasan, supaya kita tidak bingung dan tidak kaget kalau ada pendapat lain. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat sunnah rawatib muakkad. Jumlahnya itu berapa dan jadi kita makanya dalam memahami fikih, pertama kita harus paham sababul khilaf. Sebab mereka para ulama, para fuqaha berbeda pendapat. Apa titik
khilaf mereka. Apa sebab khilafnya mereka itu? Apakah sebab karena salah berbeda dalam memahami ayat, atau berbeda dalam memahami hadis, atau berbeda terhadap hadis, satu hadis apakah dia sahih atau dhaif? Apakah berbeda pendapat karena yang sebagian sampai kepada mereka dalil yang lain belum sampai? Banyak sebab khilaf para ulama. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Fathul Malam Aimatul Alam. Itu yang pertama kita tahu, apa sih yang bikin mereka berbeda pendapat? Ternyata yang membuat para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rawatib muakkadah, ya, jumlah rawatib muakkadah adalah hadis, pemahaman mereka, persepsi mereka terhadap hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar menyebutkan, saya hafal betul 10 rakaat sholat rawatib Rasul. Sebaiknya memahami pernyataan Abdullah bin Umar ini adalah ya mimbabil hasar. Jadi pembatasan bahwa jumlah rawatib muakkadah Rasul itu hanya 10. Kau beli subuh 2 rakaat, kau beli duhur 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu pembatasan. Tapi masalahnya ada hadis lain, hadis Aisyah, hadis Hafsah, hadis lain sebagainya yang menyebutkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Tapi juga ada hadis yang menyebutkan 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan jumlah rakaat yang tidak dibatasi antara maghrib dan isya. Meskipun maghrib ada ba'diyah, tetapi qobliyah isya, setelah ada isya tidak punya qobliyah. Tapi ada sholat yang disunnahkan, dikerjakan tidak terbatas, terus dikerjakan. Mana yang sebetulnya yang dikategorikan sebagai sunnah rawatib muakkadah? Nah, dari hadis-hadis yang ada, maka ditemukan oleh para ulama penekanan. Jadi Nabi mujarrul ikhbar, beliau hanya mengabarkan. Misalnya Rasulullah rahimallahu mar'an arba shalla arba'an qabla al-maghrib, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau hadis ini cuma sampai kita, berarti kita paham, oh berarti 4 rakaat sebelum asar sunnah ya, muakkadah nih. Jadi ada orang kau beli asar sholat lagi dulu ini. Karena cuma sampai hadis itu. Inilah pentingnya kita belajar sama guru. Tidak cukup hanya kita baca buku lalu kita paham dari buku yang di dalamnya ada hadis, ada ayat. Karena tanpa guru kita bisa salah paham dalam memahami ayat atau hadis. Jangankan guru, ya, bahkan itu cara untuk menjaga pemahaman yang baik terhadap suatu dalil. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, saya ajarkan kamu bagaimana cara kamu bisa paham fikih, kata beliau. Bisa tahu bahwa orang itu pendapat fikihnya benar atau tidak. Kata Imam Ahmad, kalau ada orang berpendapat dalam masalah fikih dengan sangat meyakinkan penjelasannya, itu meyakinkan sekali, tetapi dia tidak sebut ulama terdahulu yang sesuai dengan pendapatnya, ragukan pendapat. Karena semua pendapat fikih pasti ada pendahulunya. Tidak ada satupun masalah fikih yang belum dibahas oleh imam-imam mazhab. Tidak ada. Karena Allah Jalla wa'ala menghadirkan ulama untuk menjelaskan semua yang bersifat syubhat bagi umat. Itu tugasnya para ulama, pewaris para nabi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu dzikr agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tugasnya para ulama, pewaris para nabi yang melanjutkan estafet perjalanan dakwah Rasul adalah menjelaskan. Jadi nggak ada masalah yang tidak jelas sama ulama. Masalah kontemporer, ulama kontemporer yang menjelaskan. Mereka yang menjelaskan. Para ulama, para duat, para asatidz, mereka berkewajiban menjelaskannya. Ya, nah dari hadis-hadis tentang rawatib, ternyata penjelasan jelas bahwa di antara hadis-hadis tentang rawatib
yang kuat tekanannya. Nah ini, disitulah dipahami muakkadah. Sangat ya ditekankan, yaitu yang 12 rakaat. Makanya wallahu a'lam, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, maka sunnah rawatib muakkadah adalah 12 rakaat. Adapun yang lain tidak begitu kuat penekanannya, tidak begitu besar anjurannya, tetapi hanya menyebutkan keutamaan saja. Hanya menyebutkan keutamaan saja. Terkait dengan muakkadah, sebagaimana yang telah saya jelaskan lagi, bahwa sunnah muakkadah berlaku padanya qadha. Berlaku padanya qadha, bukan hanya berlaku pada sholat fardu. Misalnya qadha itu apa sih? Kan dalam masalah ibadah ada qadha, ada. Kata ulama usul, ada itu mengerjakan ibadah pada waktunya. Qadha mengerjakan ibadah di luar waktunya, itu namanya qadha. Misal wanita yang haid di bulan Ramadan, dia tidak puasa beberapa hari karena haid selama Ramadan, lalu diqadha, berarti di luar Ramadan, karena puasa ini puasa wajib itu hanya Ramadan, namanya qadha. Apa makna qadha? Mengerjakan ibadah di luar waktunya, itu namanya qadha. Qadha berlaku pula pada ibadah sholat sunnah muakkadah. Jadi ketika misalnya, tapi selama tidak ada niat untuk meninggalkannya, ulama sepakat kalau ada orang niat tidak mengerjakannya, tidak berlaku baginya qadha. Misalnya saya sengaja nggak mau sholat qobliyah zuhur, ya jangan dikerjakan pada zuhur, nggak boleh, karena sudah tidak niat mengerjakan qobliyah zuhur. Tapi kalau udah niat tetapi tidak ada kesempatan, maka bisa diqadha pada zuhur. Contoh hadis Aisyah. Kata Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri shallahunna ba'da. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kalau beliau tidak sempat mengerjakan 4 rakaat qabla zuhur, maka beliau mengerjakannya ba'da zuhur. Ya, mengerjakannya ba'da zuhur. Demikian pula hadis Rasulullah SAW pernah sholat ba'da asar 2 rakaat. Muncul penafsiran yang beraneka ragam. Kalau versi Aisyah, Rasul 2 rakaat ba'da asar itu bukan ba'da asar, karena asar tidak punya ba'diyah. Juga qobliyah itu bukan muakkadah. Artinya apa Pak? Tidak muakkadah. Tolong dipahami. Kalau ada sholat dikatakan tidak muakkadah, baik rawatib maupun bukan rawatib, maknanya jangan dirutinkan. Itu makna tidak muakkadah. Ya. Jadi mana sholat sunnah tidak muakkadah, artinya apa? Tidak perlu dirutinkan. Jadi kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Jadi yang dimaksud dengan dirutinkan sholat apa? Sholat yang bersifat muakkadah. Misalnya witir itu sunnah muakkadah. Berarti artinya apa? Witir adalah sholat sunnah yang perlu dirutinkan. Baik. Para ulama bersepakat, sholat tahajud itu sunnah muakkadah. Berarti tahajud dirutinkan. Itu makna muakkadah. Dan Nabi SAW ba'da asar sholat 2 rakaat. Ternyata kata Aisyah itu sholat khusus Nabi. Walaupun dibantah. Untuk menyatakan khusus itu akan dengan dalil, tetapi yang sahih adalah Nabi mengerjakan 2 rakaat ba'da asar adalah qadha dari sholat ba'diyah zuhur, di mana Rasul tidak sempat mengerjakannya karena beliau harus menjamu tamu, sehingga beliau tidak sempat sampai waktu masuk asar. Baru beliau sempat mengerjakan ba'diyah zuhur ba'da asar. Ya, baik. Secara umum rawatib, ya. Kalau rawatib jelas saya sudah sampaikan tadi,
Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Rawatib yang lain yang tidak muakkadah adalah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Jadi jangan dirutinkan. Mau sholat kadang-kadang boleh, kadang sholat, kadang kerjakan, kadang tidak. Tapi jangan dirutinkan. Ingat para jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah. Kalau ingin ibadah kita menjadi bekal akhirat, dan ibadah kita menambah kecintaan kita pada Allah, jangan bergeser ibadah kita dari tuntunan Nabi SAW. Kita ambil pelajaran dari ayat Allah Jalla wa Ala Al-Imran 31, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, buktikanlah dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kalian mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Apa kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin? Beliau mengatakan, semakin seorang muslim semakin mengikuti Rasul, maka semakin meningkat rasa cintanya kepada Allah. Ala qadri ittiba'ika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu hubbuka lillah. Semakin kita berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti Rasul dalam ibadah. Rasul rutin zuhur, ikuti. Rasul tidak rutin qobliyah asar, ikuti. Enggak, saya enggak mau rutin. Kenapa? Supaya saya semakin cinta. Kapan ibadah kita, kapan amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, akan berkurang rasa cinta kepada Allah. Itu makanya Abdullah bin Umar, asyaddu sahabati tahriyan bittiba'i sunnatin Nabi, sahabat yang paling getol mengikuti, ya, bukan cuma petunjuk, bahkan jejak. Di mana Nabi melangkahkan kaki, di situ beliau letakkan kakinya. Di mana Nabi pernah sholat, di situ beliau sholat. Walaupun dikritik oleh banyak sahabat Rasulullah, tidak begitu cara mengikuti Rasul. Masa jejaknya diikuti, maka tempat Nabi sholat, pernah Rasul sholat di situ diikuti. Tidak begitu cara Rasul, cara mengikuti Rasul, tapi mengikuti petunjuknya. Ya, jadi berpengaruh betul terhadap hati. Gampang ikuti Rasulullah, akan Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Itu, ya. Makanya sahabat dimaksud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kita ini hamba, cukup kalau ingin bahagia, ya, cukup apa? Ikuti Nabi saja. Ya, saya jelaskan di halaman 24, waktu qobliyah. Waktu qobliyah itu masuk setelah azan selesai. Berakhirnya apa? Tergantung kita sholat di mana. Kalau kita sholat berjamaah, maka berakhir waktu qobliyah dengan qomat. Tapi kalau kita sholat sendiri, tidak berjamaah dengan jamaah masjid itu, maka berakhirnya dengan apa? Kita sholat fardu. Berarti selesai, kita tidak boleh lagi sholat qobliyah. Jadi kalau, ya saya nggak bisa sholat qobliyah dong, kan udah selesai sholat di sana. Loh, Anda sholat sendiri. Yang selesai itu yang jamaah. Berarti Anda masih bisa mengerjakan qobliyah. Ya, Syekh Utsaimin di sini mengatakan, jika seorang mengerjakan sholat sunnah qobliyah sebelum masuk waktu sholat fardu yang sebelum azan, dan ternyata dia menyangka sudah masuk waktu sholat, maka dia dianggap belum mengerjakan qobliyah. Berarti sholat yang tadi sholat apa? Sunnah mutlak. Berarti gimana saya solusinya? Ya sholat lagi. Karena kalau belum selesai adzan, belum masuk waktu sholat, berarti sholat yang tadi kita lihatkan qobliyah tidak dikategorikan sebagai qobliyah. Karena qobliyah itu waktunya dan keutamaannya itu mulai berlaku setelah adzan dan sebelum mengerjakan sholat fardu. Gini Ustaz, kalau misalnya saya baru mengerjakan zuhur jam 1 masih boleh qobliyah? Masih, karena Anda belum mengerjakan fardu. Kalau setengah 2, jam 2 baru saya mengerjakan zuhur, boleh tidak qobliyah? Boleh. Selama Anda belum mengerjakan sholat fardu masih bisa mengerjakan qobliyah karena keutamanya besar, 4 rakaat. Terus ba'diyah, boleh tidak setelah jam 2 saya kerjakan zuhur karena rapat dan sebagainya saya baru mengerjakan ba'diyah? Boleh.
selama belum masuk waktu asar. Begitu fikih qobliyah dan ba'diyah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Rawdhul ini mengatakan, berakhirnya waktu salat sunnah qobliyah dengan berakhirnya waktu salat fardu. Jadi qobliyah, ya, sunnah qobliyah berakhir dengan berakhir salat fardu. Artinya kita nggak ini nih, misalnya sampai akhir zuhur baru kita kerjakan zuhur. Setelah, ya, jadi kalau sudah habis waktu, tapi kita hanya bisa mengerjakan sholat fardu, nggak ada lagi waktu. Kalau kita kerjakan qobliyah, bisa-bisa sholat fardu kita bisa bertemu dengan sholat asar, bahaya ini. Maka gugur sholat qobliyah. Ini berdasarkan penjelasan Imam Nawawi. Ibnu Qudamah mengatakan, berakhirnya waktu sholat sunnah qobliyah dengan telah mengerjakan sholat fardu. Berarti dengan langsung sholat fardu sengaja kita tidak sholat qobliyah. Namun jika terluput karena tidak sengaja dan sudah terlanjur mengadakan sholat fardu, maka bisa dikerjakan setelahnya secara qadha. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat mazhab Hambali. Baik, waktu sholat ba'diyah. Kapan dimulai ba'diyah? Dimulai sejak dilaksanakan sholat fardu. Jadi kalau sudah sholat fardu, berarti sudah mulai waktu ba'diyah. Berakhir kapan? Berakhir dengan berakhirnya waktu sholat fardu. Ya, waktu sholat fardu. Baik, itu saya kira pembahasan kita tentang rawatib. Ya, dan sunnah Nabi SAW mengerjakan qobliyah ba'diyah ringan. Jangan pernah membaca surat di situ, surat-surat sedang, apalagi panjang. Jangan sok-sokan kita pengen lebih dekat dengan Allah, ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Sholat qobliyah baca al-ghasyiyah, al-ataka hadithul ghasyiyah, aina nahnu min sunnati Rasulillah. Di mana kita di petunjuk Rasulullah? Rasul tidak pernah baca al-ghasyiyah. Rasul itu sampai kata Aisyah, Rasul itu baca Al-Fatihah nggak sih? Di sholat sunnah sampai Aisyah mengatakan, Rasul baca Al-Fatihah nggak sih? Apa makna? Maknanya Nabi sangat ringan, nggak panjang-panjang, tapi itu, ini qobliyah benar. Tapi untuk sholat fardu nggak khusyuk. Buat apa kita bela-belain ya sunnah dengan surat panjang seolah-olah khusyuk, sementara di sholat fardu kita nggak khusyuk? Ingat, kita tidak ditanya Allah tentang sholat sunnah. Kenapa kamu tidak qobliyah? Kenapa kamu tidak ba'diyah? Kenapa kamu tidak tahajud? Tidak ditanya oleh Allah. Wallahi setelah kita mati nanti tidak ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak tahajud, tidak witir, tidak mengerjakan qobliyah. Tapi ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak khusyuk dan mengerjakan sholat fardu. Kita ini selama diberi hidup oleh Allah, siapkan jawaban dari Allah. Mada talabullahu minka. Siapkan jawaban kalau Allah nanti bertanya di akhirat. Siapkan. Yang disiapkan oleh kita adalah apa yang Allah minta, apa yang nanti akan Allah tanya. Jaga itu. Yang Allah tanya apa yang Allah wajibkan, yang Allah tanya apa yang Allah haramkan. Yang diwajibkan dijaga, yang diharamkan ditinggalkan. Begitu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ketika mengerjakan qobliyah ba'diyah salat sunnah secara umum, Shalla raka'ataini khafifatain. Apa kata Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi yang pernah dicerai. Ini faedah. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Berarti cerai bukan perkara halal yang dibenci Allah. Karena bertebaran hadis abghadul halal Allah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu talak. Bahkan disebut oleh penghulu mah mencatat majalah, nggak usah pengen ceramah, mungkin karena berharap amplopnya tebel atau gimana sampai ia nambah hadis, padahal itu hadis lemah. Satu, yang kedua, faktanya bertolak belakang hadis itu. Rasul pernah menceraikan Hafsah dan beliau hampir menceraikan Saudah binti Zam'ah karena udah tua. Rasul manusia, beliau punya hasrat. Saudah itu tua. Sampai Saudah mengatakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya. Saya sadar saya tua. Saya sudah tidak muda lagi. Jangan ceraikan saya.
Saya ikhlas, saya rela ya Rasul. Jatah waktu saya kau berikan pada Aisyah, tapi jangan ceraikan saya. Dan memang betul, istri Nabi di dunia, istri beliau di akhirat tidak boleh cerai. Makanya istri Nabi yang ditinggal wafat Rasulullah SAW, walaupun ditinggal wafat Rasul muda seperti Aisyah, tidak boleh menikah lagi karena mereka adalah ibu. Ibu kita semua ummahatul mu'minin. Nah, apa Hafsah? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan 2 rakaat qabliyah subuh dengan sangat ringan. Berarti bacanya apa? Nah, asli agak panjang ya. Mungkin lumayan panjang gitu. Ya, ringan itu ya ringannya kita kalau bisa alif lam mim Allah. Itu ringannya kita. Oh, Yasin itu ringannya kita. Sudahlah, pokoknya dibuat enak. Dibuat santai, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang agak lebih dari itu hindari. Ringan saja supaya ingat, amal yang dicintai Allah bukan yang banyak, tapi sedikit tapi kontinu. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan sekitar sunnah rawatib. Ya, muakkadah atau tidak muakkadah sebelum kita pindah untuk kajian berikutnya, bab yang berikutnya. Ada? Jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Kita terus subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.